Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dimas Alafid, mau menjelaskan sedikit tentang kulasan, yaitu seperti drenjeman, terancapan, bludren, cawen, gradasi, mangsi, dan juga jarik pada wayang tentunya. Jadi kita awali dari drenjeman. Jadi definisi singkat drenjeman itu adalah titik-titik atau bintik-bintik kecil di dalam wayang. Jadi setelah wayang dicat atau dipulas ya namanya, itu ada bintik-bintik kecil. Biasanya terletak di daerah ini, saya tunjukkan ya. Nah ini kita bisa lihat Garuda Mungkur. Ini namanya Garuda Mungkur. Ini ada bintik-bintik atau titik-titik sebesar jarum ya, kalau bisa kelihatan. Nah itu bintik-bintik sebesar jarum. Lah biasanya itu atau deret seperti padi, nandur padi itu, nandur pari, atau terkadang ini dimotif seperti ini. Nah ini di mahkota ini dimotif. Motifnya ini ada titik segitiga lalu ditambah titik besar, ini 6 titik ya. Nah ini motif, dimodif. Awalnya sama dari drenjeman atau kadang ada yang seperti ini. Nah ini contoh ini ya, ini di pokongannya ini di warna biru ini. Nah ini kan kelihatan ini. Nah, ini warna biru ini juga sama titik-titik. Jadi titik-titik kecil berapa, disusul titik-titik besar berapa, lalu susul titik-titik kecil lagi. Itu drenjeman. Untuk warna drenjeman bebas, hitam boleh, putih boleh, merah juga boleh, sesuai warna agar kontras. Lalu ada namanya yaitu teracapan. Teracapan itu adalah segitiga. Jadi di wayang segitiga itu namanya teracapan. Contoh dari teracapan adalah ini. Nah ini ya, kita ambilkan yang besar agar kelihatan. Ini teracapan. Nah ini di motif celana ini teracapan namanya. Ini segitiga ini teracapan. Ini juga teracapan. Nah ini di sini. Kalau bisa lihat ini teracapan. Jadi segitiga, motifnya itu segitiga itu berjalan mengikuti alur ini, alur lekuan. Jadi ini sebenarnya kalau kita itu pakai busana Jawa, pakai jarik itu kan diwiru. Nah ini wirunya, jarik. Jadi ini sebenarnya wirunya jarik. Dan ini adalah pojokan jarik. Jadi jarik itu kan segi 4. Jadi di pojokannya itu ada ini. Nah, ini namanya teracapan. Jadi teracapan itu biasanya di sini boleh, di bagian celana boleh, dan juga di mahkota. Nah ini di jamang, di daerah jamang ini juga boleh teracapan. Tapi kalau di daerah sini ya ndak munggo, ini biasa ini. Teracapan biasanya digunakan di situ, atau terkadang ada wayang yang ditaruh di sini, di daerah tali probo. Di daerah tali probo ini dikasih teracapan juga boleh, sesuai dengan selera. Kemudian ada bludren. Bludren itu adalah bunga. Jadi bunga itu tersusun dari daun, lalu bunganya. Nah itu juga ada drenjemannya. Jadi bludren sendiri itu seperti ini. Nah, contoh bludren. Ini ya di tali probo. Ini bludren. Ataupun seperti ini. Nah, ini juga ada lagi. Nah, ini juga bludren namanya. Jadi ini bludren. Bludrennya ini jadi kan ini ada ini bunga toh, ini bunga, ini daunnya, ini daun. Tuh. Jadi terus pinggiran bludren itu dikasih garis tepi, kemudian dimotif bunga, motifnya segitiga, hampir seperti teracapan tapi ada modifikasi. Itu bludren. Letaknya terkadang di sini boleh, untuk baju seperti ini boleh, untuk sampur juga boleh. Tapi kalau baju di bludren terus
campur juga dibudreng ya nggak asik, jadi akhirnya warna tempuk. Maka dibedakan tergantung selera dan juga kekontrasan. Kemudian cawen itu terdiri dari garis, jadi cawen itu garis panjang. Biasanya cawen sendiri itu ada di bagian ini. Nah, kalau bisa lihat ini ya, ini cawenan. Ini cawenannya sangat lembut atau kecil, jadi kenceng ini. Nah, ini garis-garis ini cawenan. Ini cawenan. Nah, ini warna cawenan itu kadang hitam. Kalau putih saya belum pernah melihat. Jadi ini hitam. Ini cawenan. Cawenan itu sebenarnya garis-garis. Jadi garis-garisnya itu cawenan. Ini juga ada di sini ya. Jadi walaupun sudah diteracap, pasti ada cawenannya. Garis-garis ini namanya cawenan. Ini namanya cawenan. Sedangkan gradasi, untuk gradasi warna itu kita bisa memilih bebas. Kadang yang paling dominan itu hijau ya, warna hijau atau kita menyebutnya kuning. Kuning itu kan sebenarnya dicampur dengan biru agar menjadi hijau. Itu kita bisa menggunakan kuning dengan hitam. Kalau kuning dengan hitam hasilnya seperti ini. Di mahkota ini kuning dengan hitam. Hitamnya sedikit, kuningnya yang lebih dominan. Ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau kuning dengan biru hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Ini kuning dengan biru. Kita bedakan ya. Nah, ini ya perbedaannya kalau bisa lihat. Jadi perbedaannya terlihat. Untuk susunan warna yaitu kadang 4. Kalau untuk warna kuning, merah atau oranye ini ya, oranye. Ini bisa kita sebut warna gradasi ungu ya ini. Itu 4 susunan. Jadi dari muda agak tua sampai ke tua. Terkadang bisa 5 sampai ke warna hitam. Terkadang sampai itu. Tapi kalau untuk biru sendiri, biru itu cuma ada 3 level. Jadi biru muda, agak tua sama biru tua. Seperti ini contohnya. Nah, ini 3 level untuk warna biru. Ini biru ini 3 level. Kadang cuma 3. Jadi yang 4 itu warna-warna lain. Seperti merah dan sebagainya itu 4. Sedangkan untuk mangsi banyu utawa kadang ada yang menyebut nuei, warna nuei itu seperti ini. Nah, ini contohnya di bagian wajah. Jadi setelah digores ini seperti ini, itu diberi mangsi. Jadi warna hitam tapi agak pudar. Jadi seperti itu. Itu untuk mangsi banyu. Kadang ada di kaki ya, daerah kaki. Daerah kaki ya ini. Jadi habis dari coretan-coretan seperti bulu itu dikasih mangsi dari muda ke tua. Cara pembuatannya kita lihat di video kedua nanti. Sedangkan jarik ya, ini yang biasanya paling mendominan adalah jarik. Jarik wayang itu sebenarnya ada 3. Parang, kawung, sama kotak-kotak. Kotak-kotak itu kita khususkan untuk Bathara Bayu boleh, Werkudara boleh, Anoman juga boleh. Jadi yang pantas pakai kotak-kotak kita gunakan. Tapi kalau sekelas Kresna pakai kotak-kotak ya tidak monggo. Kadang ada yang seperti itu. Kalau parang itu seperti ini bentuknya. Ini parang. Ini batik parang, jarik parang.
bisa dilihat ini parahnya. Ya, kalau kawung itu seperti ini. Motifnya seperti koin. Jadi kalau kita dulu kecil disuruh membatik, kadang kan batiknya ini batik kawung. Ada lagi batik kotak-kotak. Nah, ini kotak-kotak. Ini daruman ini ya. Nah, ini kotak-kotak. Ini ya, namanya batik catur juga boleh. Jadi itu. Dan itu tadi semua yang saya jelaskan. Untuk melihat cara pembuatannya kita cek ke video yang kedua. Jangan lupa saksikan terus channel Aurora Art. Oke, terima kasih. Itu drenjeman. Jadi drenjeman itu fungsinya untuk memblaburkan warna agar warna terlihat lebih hidup. Sedangkan di drenjeman sendiri ada, jadi drenjeman sudah ya. Karena lama mati, gelap.